حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi ala kulli hal. Allazi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat-Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan berbagai macam karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad serta nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya dan penerusnya hingga akhir zaman. Semoga Allah limpahkan karunia kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang diberkahi, kesehatan yang menguatkan, serta Allah memberikan karunia-karunia dalam kehidupan ini adalah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang ke-19, yaitu hikmah ke-19. Setelah kemarin di hikmah yang ke-18 Ibnu Athaillah mengatakan kepada kita semua bahwa penundaan amal adalah sebuah kebodohan jiwa. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik merupakan suatu tanda kebodohan jiwa. Pada hikmah yang ke-19, yaitu masih sambungan daripada hikmah ke-18, Ibnu Athaillah di sini mengambil tema pemindahan keadaan. Jadi di hikmah ke-19 ini mengambil tema pemindahan keadaan. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima bima siwaha pau aradakal las ta'malaka min ghairi ikhrajin.
La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dialihkan dari sesuatu keadaan. Liyasta'milaka fima siwaha. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi dari takdir satu pindah ke takdir yang lain. Dari pekerjaan satu pindah ke pekerjaan yang lain. Dari kondisi yang satu pindah kepada kondisi yang lain. Seperti itu. Jadi pemindahan keadaan. Nah, pemindahan keadaan ini seperti apa? Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Sebab sekiranya Allah menghendaki, tentu dia Allah Subhanahu wa taala telah memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Jadi dengan izin dan kehendak Allah, tanpa kita perintah pun Allah sudah maha mengetahui akan keadaan kita. Ya, kalau Allah menghendaki. Jamaah rahimakumullah, itu kiranya adalah tadi artinya, sedangkan penjelasannya mengenai hikmah yang ke-19 ini adalah memindahkan atau pemindahan dari keadaan satu ke keadaan yang lain tanpa menyandarkan kepada Allah melalui hidayah atau petunjuknya adalah adab yang tidak baik terhadap Allah. Karena apa? Sebab Allah telah memberikan pilihannya untuk kita yang terbaik bagi kita menurutnya, bukan keinginan menurut kita. Allah telah mengerti keadaan hambanya sehingga Allah tidak perlu dipelajari, dituntut dan lain sebagainya oleh kita. Sebagaimana Ibnu Athaillah mengatakan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dialihkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, seperti itu. Karena Allah walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Sebab sekiranya Allah menghendaki, tentu dia telah memindahkanmu tanpa merubah keadaan yang lama. Jadi dengan karunia Allah, Allah akan memberikan karunia kepada kita. Bukan kita yang harus merubahnya. Atau tanpa harus kita merubah karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di syarah kitab Hikam ini, ya, bahwa ada seorang soleh, ya, dia biasa bekerja, tapi dia juga terbiasa dengan beribadah. Nah, kemudian ia berkata dalam hatinya, andaikan aku bisa mendapatkan 2 potong roti untuk setiap hari. Jadi dia bergumam dalam hatinya, niscaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadah. Artinya, kalau setiap hari saya dapat 2 roti saja, maka tidak usah bekerja dan saya akan beribadah kepada Allah setiap hari. Nah, tiba-tiba ia tertuduh karena ia harus masuk penjara. Jadi tiba-tiba Allah mentakdirkan dia untuk masuk penjara, tertuduh terhadap satu permasalahan. Ya, di sini tidak dijelaskan apa permasalahan, tiba-tiba saja dia tertuduh.
Kemudian dia masuk penjara. Dan di dalam penjara tersebut tiap hari ia mendapatkan 2 potong roti. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa itu adalah permohonannya. Ya, setelah beberapa lama di penjara, setelah dia di penjara, kemudian dia merenung kembali bagaimana sampai terjadi kejadian seperti ini. Tiba-tiba ia teringat bahwa dia pernah menggumam, ya, pernah berbicara dalam hatinya, engkau minta 2 potong roti dan tidak minta selamat, maka Allah memberi atau Allah mengabulkan permintaanmu. Nah, seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu ia memohon ampun dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Maka ia ketika itu pula dibebaskan dari penjara. Nah, sebab Allah menjadikan manusia dengan segala hajat kebutuhannya, sehingga manusia tidak usah khawatir atau ragu atau jemu terhadap satu pemberian daripada Allah, meskipun hal itu berbentuk penderitaan atau bala pada lahirnya. Sebab hakikatnya nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikatnya. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak terbit dari rahmat, karunia, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita tersebut memberikan kepada kita bahwa pelajaran yang terpenting daripada cerita tadi adalah baiknya sangkaan kita terhadap Allah dan kita terhadap Allah. Ya. Nah, Allah itu sesuai dengan donnya atau sangkaannya hambanya. Oleh karena itu baiknya kita dalam setiap hal, ya, setiap tingkah, dalam setiap hal kita berbaik sangka kepada Allah. Dan kita tidak usah meminta merubah keadaan yang sudah baik pada keadaan yang menurut kita lebih baik. Ya, ketika Allah sudah takdirkan kepada kita dalam keadaan seperti ini, ya, dengan takdirnya seperti ini, ya, dengan takdir tubuh yang sudah sempurna, ya, ada orang yang melebih-lebihkan, ya, tubuhnya ingin lebih sempurna lagi. Padahal setelah dirubah-rubah itu ternyata keadaannya tidak lebih baik, malah lebih buruk. Dia sudah mengeluarkan banyak biaya, tapi hasilnya tidak maksimal. Banyak dari kita yang seperti itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, baiknya kita mensyukurinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika kita mengingkari nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih.
Nauzubillah, syumma nauzubillah. Nah, kewajiban akan syukur ini bagi hamba-hamba adalah sebuah keharusan. Ya, kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara bersyukur. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah cerita dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa seorang pengemis datang meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang pengemis meminta-minta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberinya sebiji buah kurma. Jadi Rasulnya hanya ngasih 1 biji buah kurma. Lantas si pengemis itu tidak mau menerimanya. Mungkin karena sedikit ya, tanggung, kecil. Anggapannya seperti itu. Kemudian datanglah seorang pengemis yang lainnya. Kemudian datang lagi bergantian. Yang tadi nggak mau menerima, ya, dikasih 1 biji kurma. Nah, datanglah seorang pengemis yang lain. Dan Nabi SAW memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji kurma tersebut. Nah, dikasihlah sebiji kurma. Maka pengemis itu berkata, Maha suci Allah, Alhamdulillah. Sebiji kurma dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar sebuah ucapan seperti itu, maka Nabi SAW bersabda kepada pelayan perempuannya, pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah dan berikanlah kepada pengemis itu 40 dirham yang ada padanya. Nah, ini hadis di Musnad Ahmad. Nah, seperti itu. Jadi pandailah kita bersyukur kepada Allah agar nikmat yang telah diberikan kepada kita itu dilipat ganda, ditambah. Dan Allah tidak mungkin ingkar daripada janjinya. Innallaha la takhliful mi'ad. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pandai-pandailah kita bersyukur. Nah, ada beberapa hal, ya, bahkan di antaranya ini ada 10 hal agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Agar menjadi orang yang pandai bersyukur, maka 1 adalah menyadari nikmat yang telah diberikan Allah. Kita harus sadar bahwa seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan karunia terbaik dari Allah bagi kita. Pada hari itu, pada minggu itu, pada bulan itu, pada tahun itu. Nah, ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, ketika itu turun hujan di masa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur nikmat. Jadi kebalikan daripada syukur adalah kufur. Kufur itu mengingkari atau kafir atau kufar. Ya. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah berkata, oh pantas saja tadi ada tanda-tanda begini dan begitu. Dan maksudnya daripada hadis ini, ketika turun hujan, kita
selayaknya bersyukur. Alhamdulillah, Allah telah turunkan karunia ke dalam bumi yang akan menumbuhkan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Dan sebaliknya jangan kita kufur dengan menuduh bahwa hujan itu adalah sebagai bencana. Kemudian hujan itu sebagai malapetaka, sehingga terjadi longsor, banjir. Ya. Kemudian mengganggu perjalanan dan lain sebagainya. Jadi bersyukurlah, karena itu semua adalah karunia Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, senantiasa berterima kasih kepada sesama. Nah, semakin baik kita berucap rasa terima kasih kepada sesama, ya, baik dalam bantuan materi maupun imateri, ya, segeralah kita berucap terima kasih atas bantuan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan suatu kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, seperti itu. Jazakallahu khair. Atau kalau dengan bahasa sehari-hari atau bahasa kitanya, terima kasih banyak, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya, jazakallah khair kalau kita dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa kitanya, terima kasih banyak, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya. Jamaah rahimakumullah, agar kita pandai bersyukur, senantiasa kita berterima kasih kepada sesama atas segala bantuan baik materi maupun imateri. Ya. Kalau imateri itu seperti apa? Materi itu seperti apa? Materi itu berbentuk benda, ya. Seperti diberikan oleh-oleh, makanan, kemudian diberikan wujud uang. Ya. Nah, itu adalah materi. Bentuknya fisik. Nah, dengan imateri adalah bentuknya tidak berwujud, ya. Seperti apa? Seperti bantuan, ya. Misalkan kita dibantu untuk berbicara dalam sebuah permasalahan, kemudian dibantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian diberikan fasilitas. Nah, itu adalah diantaranya materi. Ya. Jadi tidak berbentuk materi. Kemudian kita diberikan lowongan kerja, seperti itu. Kemudian kita diberikan doa atau didoakan. Itu materi. Nah, jadi sebagai orang yang pandai bersyukur, itu kita berterima kasih. Ucapkanlah terima kasih kepadanya. Kemudian yang ketiga, selalu merasa cukup. Nah, orang yang pandai bersyukur itu selalu qanaah, merasa cukup, qanaah. Ya. Kemudian tawadu dia. Tawadu, menerima apa yang Allah karuniakan. Waro, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda mengenai bahwa kita itu selalu merasa cukup.
Kata Rasul, jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu adalah menjadi ciri hamba yang qanaah. Jadi ketika kita pandai bersyukur, berarti kita sudah qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kalau kita selalu merasa kurang dan kurang, itu kita harus perbaiki diri kita, hati kita, batiniah kita, sanubari kita. Bahwa itu kita terkena penyakit yang disebut dengan penyakit hubud dunia. Ya. Nah, itu tidak merasa cukup. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, selalu mengucap syukur atas segala nikmat. Dan kita dalam setiap gerak, tingkah laku dan lain sebagainya, kita bisa bernapas, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, ya. Berucaplah pada setiap gerak langkah kita, agar hati sanubari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Kau telah karuniakan kepada kami untuk bisa melihat, mendengar, ya, merasa, ya, kemudian berucap dan lain sebagainya. Nah, itu disyukuri setiap hari. Nah, kemudian yang kelima, memperbanyak zikir. Zikir adalah sebagai ucap syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karunia yang berlimpah. Ya. Berzikir diantaranya adalah syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada pagi hari berzikir, ya, maka ia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur. Dan barang siapa mengucapkan pada sore harinya, ia telah memenuhi malamnya rasa syukur. Tuh. Jadi kita pagi hari berarti memenuhi hari siangnya dengan rasa syukur. Kemudian pada sore hari ia telah memenuhi malamnya dalam rasa syukur. Jadi siang malam itu selalu bersyukur. Nah, ada dalam hadis tersebut mengajarkan pengucapan syukurnya. Allahumma asbaha bi ni'mati au bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan. Sebenarnya nikmat dengan nikmat itu berbeda. Kalau nikmat itu kenikmatan. Kalau nikmat pakai ka itu siksa. Jadi dalam kita bermohon kepada Allah itu nikmat. Nikmat. Jangan nikmat. Kalau nikmat siksa. Ya. Kita pahami itu. Ya Allah, atas nikmat. Jadi jangan nikmat. Nah, kalau nikmat itu nanti sana. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku hari ini, atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Segala puji dan ucap syukur hanya untukmu. Walakal hamdu walakas syukur. Nah, itu jemaah rahimakumullah. Jadi perbanyak berzikir sebagai ucap syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Nah, jamaah rahimakumullah, yang keenam sebagai rasa syukur kita adalah perbanyak sedekah. Jadi memperbanyak sedekah ini adalah sebagai ucap syukur kita kepada Allah. Ya. Seperti kita membahagiakan orang lain adalah merupakan tanda bahwa kita bahagia. Ya. Ketika kita melapangkan orang lain, Allah nanti akan melapangkan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan bahagiakan kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Allah dengan segenap karunia-Nya lebih paham daripada kita. Dan kapan kebahagiaan, kapan kenikmatan, kapan kelapangan itu akan Allah berikan. Nanti pada waktunya yang Allah kehendaki. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi janganlah kita berputus asa saat kita membahagiakan orang lain tapi kita masih menderita. Janganlah. Sebagai hamba yang bersyukur tadi, berprasangka baiklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengabul atas segala permohonan. Nah, perbanyaklah sedekah. Ya. Sedekah tidak melulu tadi secara materi, ya. Sedekah juga bisa dengan bentuk doa, ya, menghadiahkan Al-Fatihah misalkan untuk hamba-hamba kita. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Nah itu hadiahkan kita. Bibarakati Al-Fatihah. Mudah-mudahan si fulan bin fulan ini hajatnya segera selesai. Itu sebuah sedekah juga bagi mereka. Ya. Nah, tapi yang utama adalah sedekah dengan berbentuk materi. Karena kalau berbentuk materi itu kelihatan bentuknya sehingga akan terjadi ucap syukur pada si penerimanya tadi. Ya. Jadi kebaikan nanti akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian yang ketujuh, rajin beribadah. Nah, tandanya orang bersyukur itu rajin ibadah. Ya Allah, alhamdulillah telah karuniakan kepada kami anak-anak yang sehat, kemudian suami atau istri yang baik, kemudian penghidupan yang layak, ya, rezeki yang melimpah, kesehatan yang menguatkan. Ya. Nah, itu maka kita beribadah. Sebab tidak mungkin kita bisa beribadah secara fisik ya tanpa ada kesehatan yang mumpuni pada diri kita. Sehat pun bukan sebuah jaminan tanpa adanya keinginan atau hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rekan itu perbanyaklah ibadah, rajinlah ibadah kepada Allah. Ya. Dan ibadahlah secara ikhlas. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah tanda atau ciri kita supaya pandai bersyukur, merenungkan nikmat Allah. Tafakkur. Sanalah kita, ya sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya, kita telah dipelajari mengenai tafakkur ini. Bahwa tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa ketika kita memikirkan atas karunia Allah yang diberikan kepada kita, karunia Allah yang diberikan untuk makhluk-makhluknya, kemudian karunia Allah untuk mengadakan semua yang ada di bumi ini, kemudian di langit, ya kita tafakuri agar kita merasa keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kekoharan Allah, ya, bahwa kita adalah makhluk
yang tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan atas pertolongannya. Nah, itu akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian yang kesembilan, menjauhi larangan Allah. Nah, dengan menjauhi larangan Allah berarti kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, kita sudah diberikan ya rezeki yang baik, nggak usah kita nanti berkorupsi, ya, nggak usah korupsi, bersyukurlah dengan rezeki yang telah Allah berikan. Kita sudah diberikan Allah berbagai macam karunia, nggak usah kita iri terhadap yang lainnya, ya. Orang lain misalkan sudah terbeli mobil, rumah, ya kita syukuri mereka, bersyukur terhadap Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, dan kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Yaitu diantaranya adalah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nanti insya Allah, ya, suatu saat Allah akan memberikan karunia kepada kita sebagaimana kita melihat karunia kepada orang lain. Seperti itu. Pandai-pandailah bersyukur. Dan yang terakhir, ya, ini diantaranya, ya, masih banyak lagi kita cara atau agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah melakukan sujud syukur. Nah, itu ketika kita mendapat nikmat dari Allah, sujud syukur. Ya. Dari Abu Bakar An-Nafi Ibnu Haris radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, biasanya Rasulullah SAW jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau bersimpuh untuk sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, itu diantaranya adalah agar kita pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah, bahwa kembali kepada matan, bahwa janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dialihkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. La tatlub minhu ahyurijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Nah, jadi pemindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain ini adalah sebuah adab, ya, yang kurang baik terhadap Allah. Sebagaimana sekarang dalam bekerja, ya, sementara pekerjaan itu baik adanya, mencukupi keluarganya, tapi kita minta kepada Allah untuk diberikan pekerjaan yang lain yang lebih besar, ya, agar gajinya lebih besar, upahnya lebih besar. Nah, yang belum tentu dengan upah tadi atau dengan gaji tadi itu kita merasa cukup, karena itu urusan batiniah, ya, urusan ruhani. Kalau rohaninya itu cacat atau sakit, tidak akan pernah cukup. Sebagaimana ulama mengatakan, ya, bagaikan orang yang meminum air laut, dia akan merasa dahaga terus. Nah, itu jemaah rahimakumullah, terkecuali dalam keadaan kita jauh dari Allah, pekerjaan yang mendekatkan kita kepada kemaksiatan, pekerjaan yang tidak bisa kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, salat, puasa, dan lain sebagainya, tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita mintalah kepada Allah untuk diberikan petunjuknya
agar diberikan pekerjaan yang baik. Seperti itu. Nah, itu namanya adalah meminta yang disandarkan kepada Allah. Ya. Nah, kalau pemindahan seperti itu dibolehkan. Ya, sebagaimana di hikmah kemarin kita telah singgung. Ya. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi uraian daripada hikmah yang ke-19. Sebelum kajian ini kita tutup, saya akan bacakan kembali matan dari hikmah ke-19 ini. La tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ihrajin. Janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dialihkan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, sebab sekiranya Allah menghendakinya, tentu Allah telah memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita kecukupan, ya, maka kalau Allah berkehendak kita akan diberikan rezeki yang berlimpah. Ya. Jadi kita jangan pernah tidak bersyukur kepada Allah. Jangan pernah berprasangka tidak baik kepada Allah. Dan kita jangan pernah meminta dipindahkan dari takdir yang satu kepada takdir yang lainnya. Ya, apalagi terhadap tubuh kita yang sudah diberikan sempurna. Ya, hidung kurang mancung sedikit, disyukuri saja. Ya, jangan ditambal-tambal. Ya, disyukuri saja, itu sudah bagus bagi kita. Ya, ada orang yang tidak senang dengan hidung kita ditambal-tambal, atau dagu kita disuntik-suntik, atau seperti apalah, nggak usah. Ya, seperti itulah karunia dari Allah. Allah sudah membaguskan pada diri kita. Ya, karena nanti ada segi manfaat dan madarat daripada itu. Ya, mungkin kalau kita nanti diperbagus menurut kita, ya, diperbagus. Nah, mungkin nanti godaannya juga akan lebih banyak. Kemudian na'udzubillah penyakitnya juga nanti. Penyakitnya. Ya. Dengan oplas itu tadi penyakit yang tidak kita ketahui akan seperti apa pada tubuh kita. Demikian tadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan, kemudian tingkah laku maupun dalam memaparkan, ya, ada kesalahan dalam kata-kata, pengucapan, kemudian dalam pembacaan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi wa